Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa ni'matillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmin amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Biokimia kelas 6B, yakni Bapak Haji Saibuddin Rahmatullah MSI. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Muhammad Abdul Aziz dan juga ada Nabila Dwi Natasha, Neliana Dwi Rohanda, dan Nadira Siti Junanti yang akan membahas mengenai glikolisis monosakarida secara lengkapnya tentang metabolisme karbohidrat. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang kami cintai, kelas 6B, insya Allah di bulan Ramadan ini kita sama-sama belajar karena bulan Ramadan bukan hanya syahrul siam dan syahrul Quran saja, tetapi juga syahrul ilm, tempat atau bulan di mana kita itu afdol untuk belajar gitu. Jadi secara umum untuk pembahasan kali ini kita bakal membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Namun sebelum masuk ke inti dari pembahasan, kita perlu mengetahui kembali, mengingat kembali mengenai karbohidrat itu apa sih sebetulnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu teman-teman ingat. Nah, di mana untuk karbohidrat itu adalah memiliki strukturnya ada struktur karbonil lah, CO, dan juga gugus hidroksil OH-, yang dimana untuk CO atau gugus karbonil ini memungkinkan karbohidrat itu dapat mengalami reaksi redoks gitu. Sedangkan untuk OH- itu memungkinkan karbohidrat untuk memiliki polarisasi yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian definisi secara umumnya, yakni dalam buku Fessenden Kimia Organik Jilid 2 itu dikemukakan bahwa definisi karbohidrat adalah karbon dan hidrat yang tersusun dari karbon dan juga hidrat atau H2O. Di mana definisi tersebut dibantah dan definisi yang benarnya adalah polihidroksi, senyawa yang tersusun atas polihidroksi, aldehida dan juga keton atau turunan yang dapat mensintesis aldehida dan keton seperti itu. Kemudian dalam konteks gizi, karbohidrat itu disebut sebagai makronutrien selain lemak dan juga protein. Kemudian untuk fungsinya itu sebagai sumber energi, cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini itu dalam bentuk glikogen melalui tahapan glikogenesis dalam hati. Gitu. Kemudian komponen penting ada sebagai komunikasi sel karena dapat membentuk glikolipid dan juga glikoprotein atau berhubungan erat dengan lipid dan protein gitu sehingga adanya komunikasi sel. Kemudian untuk klasifikasinya di sini juga kita udah pasti tahu ya ada monosakarida, di mana monosakarida itu hanya tersusun dari satu gula aja, sedangkan disakarida itu tersusun dari dua gula atau dua monosakarida. Oligosakarida itu tersusun dari 3 sampai 10 monosakarida dan polisakarida itu tersusun dari banyaknya monosakarida. Contohnya dari karbohidrat yang paling sederhana dan yang paling kita kenal adalah glukosa. Yang dimana glukosa ini masuk ke dalam monosakarida, yaitu satu gula gitu. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan, perlu kita pahami terlebih dahulu apa sih metabolisme. Karena bisa dibilang di pertemuan kedua biokimia ini kita baru memahami mengenai apa sih metabolisme itu. Jadi metabolisme adalah proses untuk dan terbagi ya ada pencernaan, kemudian metabolisme di otak dan seterusnya. Dan metabolisme ini terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Di mana secara singkatnya keywordnya anabolisme itu adalah pengubahan dari molekul kecil menjadi molekul besar. Dan ini perlu adanya input energi yang besar gitu. Kita memerlukan energi untuk menjadikan si molekul kecil ini untuk menjadi molekul besar. Dan sedangkan katabolisme adalah dari molekul besar dalam artian konteks ini adalah karbohidrat itu dipecah menjadi molekul kecil dan molekul kecil ini gula gitu, dari karbohidratnya dan itu bakal outputnya atau menghasilkan energi. Maka dari itu teman-teman kalau misalkan habis makan nasi, ubi dan seterusnya itu seringkali ada energi dan fungsi tadi dari karbohidrat itu kan yang sumber energi dan energi ini dihasilkan dari perpecahan molekul besar menjadi molekul kecil.
Dan secara umumnya untuk karbohidrat itu terbagi dua kembali. Ada karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat sederhana. Bedanya, kalau berdasarkan klasifikasi tadi, karbohidrat sederhana itu hanya pada di monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang dimana untuk strukturnya itu mudah sekali dibaca dan tidak memerlukan waktu lebih lama. Sedangkan kompleks, karbohidrat kompleks itu adalah polisakarida. Contohnya itu ubi. Makanya teman-teman ketika makan ubi, singkong, dan seterusnya, itu cenderung energinya lebih bertahan lama dibandingkan yang manis-manis kayak misalkan mixo dan seterusnya. Itu energi yang kita serap, yang kita gunakan itu cepat habisnya. Seperti itu. Karena untuk metabolismenya itu lebih cepat habis lah gitu. Sehingga kita bakal lebih masuk dan lebih mendalami di katabolisme ini, bukan anabolisme. Hanya aja ada di tahapan anabolisme gitu, tapi kita lebih berkecimpung di katabolismenya gitu. Dan di sini ada roadmapnya yang perlu teman-teman perhatikan juga. Ini sebagai struktur tahapan atau pendahuluan sebelum memahami lebih lanjut mengenai glikolisis dan seterusnya gitu. Dimana untuk metabolisme tadi terbagi menjadi dua dan kita bakal ada metabolisme ya yang gimana bakal melepaskan energi atau menghasilkan energi. Contohnya itu ada respirasi dan proses melalui glikolisis, Doppler dan transport elektron. Kemudian respirasi itu juga terbagi menjadi dua, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Perbedaannya apa gitu? Nanti bakal dispesifikkan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada roadmap kembali yang perlu teman-teman perhatikan kembali juga, bagaimana ada beberapa runtutan atau mekanisme step by step dari metabolisme karbohidrat itu sendiri. Nah, yang pertama, kita makan karbohidrat gitu. Nah, di sini ada pencernaan ekstraseluler gitu. Ekstraseluler ini terdapat dua kontribusi juga. Yang pertama itu melalui rongga mulut dan yang kedua melalui usus halus. Nah, rongga mulut itu ada enzim yang namanya enzim amilase jenis petialin atau dibacanya dalam secara ilmiahnya itu adalah enzim tialin yang bakal memotong atau mengubah disakarida, polisakarida menjadi monosakarida. Begitupun yang ada di usus halus yang dimana bakal karbohidrat itu masuk melalui absorpsi gitu. Kemudian masuk ke sel dan fosforilisasi awal, kemudian baru terjadi glikolisis. Nah, glikolisis ini terbagi menjadi dua tahap yang bakal nanti diperdalam oleh teman saya berikutnya. Dan kalau misalkan ya respirasi dari glikolisis ini itu ada oksigen atau O2 itu masuknya aerob. Sedangkan kalau tidak ada oksigen itu masuknya aerob. Dan di sini bakal berbeda teman-teman. Kalau misalkan aerob itu bakal lanjut ke oksidasi piruvat turunan dari aerob yaitu koenzim asetokoenzim A. Kemudian melalui siklus asam sitrat dan rantai transport elektron gitu. Sedangkan kalau misalkan masuknya anaerob itu tidak ada oksidasi piruvat dan rantai transport, tetapi ada fermentasi yang dimana glukosa, piruvat dari glukosa ini itu bakal difermentasi menjadi laktat gitu. Kemudian di sini kami ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman juga yang dimana di samping kiri ini di laktosa itu adalah disakarida dan O ini adalah ikatan 1,4 glikosidik. Nah, ini yang bakal dipotong atau dipecah nanti ketika metabolisme karbohidrat sehingga menjadi dua monosakarida yaitu ada galaktosa dan glukosa dari laktosa dan laktosa itu ada di gula pada susu seperti itu. Di sini contoh lainnya, ini ada polisakarida dipecah menjadi disakarida, kemudian disakarida dipecah menjadi monosakarida, dan yang bakal kita gunakan dan kita konversi menjadi ATP atau energi. Seperti itu. Dan di sini ada pembahasan mengenai bagaimana perubahan disakarida menjadi monosakarida yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada saudari Nabila Dewi Natasha. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan disakarida menjadi monosakarida. Nah, sebelum membahas mengenai perubahan gitu ya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu monosakarida dan apa itu disakarida. Jadi teman-teman pasti kalian nggak asing gitu ya mengenai jenis-jenis dari karbohidrat itu sendiri. Jadi karbohidrat itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Nah, monosakarida ini dan disakarida itu merupakan
salah satu contoh dari karbohidrat sederhana gitu ya. Nah, monosakarida ini itu karbohidrat paling sederhana yang hanya memiliki satu unit gula gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari monosakarida itu sendiri yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa di mana eh, glukosa ini tuh biasa kita temui di nasi gitu ya. Galaktosa biasanya di eh, susu sapi, terus juga ada fruktosa itu biasanya kita temuin di buah-buahan gitu ya. Ini struktur dari monosakarida. Teman-teman juga pasti nggak asing gitu ya dengan struktur monosakarida ini karena kan udah sering gitu ya dipelajari gitu ya. Terus juga disakarida. Nah, disakarida ini merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua unit monosakarida. Jadi kalau tadi monosakarida mah hanya satu cincin gitu ya. Kalau disakarida itu terbentuk dari dua unit dari monosakarida itu sendiri yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Nah, ini dia ikatan glikosidik yang menghubungkan antara monosakarida yang satu dengan monosakarida dua dan kemudian menjadi disakarida. Nah, untuk selanjutnya lebih jelasnya kita akan bahas. Nah, perubahan disakarida menjadi monosakarida ini merupakan proses pencernaan kimiawi karbohidrat di mana senyawa disakarida diuraikan menjadi dua molekul monosakarida penyusunnya melalui reaksi hidrolisis. Nah, sebelum mengenai reaksi hidrolisis gitu ya, kita akan mempelajari reaksi dehidrasi. Apa itu reaksi dehidrasi? Reaksi dehidrasi itu merupakan reaksi kimia penggabungan dua molekul monosakarida menjadi satu molekul disakarida dengan melepaskan satu molekul air H2O. Pada reaksi ini, gugus hidroksil OH yang ada di sini itu dari satu monosakarida dan atom hidrogen dari satu monosakarida lainnya itu bergabung membentuk H2O dan sehingga terbentuk ikatan glikosidik sebagai penghubung antar unit gula. Nah, kalau reaksi hidrolisis itu kebalikan dari reaksi dehidrasi. Kalau tadi kalau dehidrasi itu adalah penggabungan dua molekul, kalau ini adalah pemecahan disakarida menjadi dua molekul monosakarida gitu ya, yang dengan menggunakan satu molekul air H2O untuk memutus ikatan glikosidik. Jadi nanti ikatan glikosidik ini akan terlepas dan kemudian ini ada contohnya adalah laktosa. Laktosa gitu ya, ketika dipecah dia akan menjadi monosakarida galaktosa dan glukosa. Nah, terus di mana sih terjadinya reaksi hidrolisis dalam tubuh? Nah, contohnya ini ada nasi ya. Nasi itu kan yang sering kita makan gitu ya, yang sering kita makan karbohidrat gitu. Nah, pertama tuh nasi itu masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut itu sendiri tuh terdapat ketika ketika kalian mengunyah gitu ya, terdapat saliva glands atau enzim amilase saliva gitu. Salivary glands ini tuh merupakan kelenjar ludah gitu. Kelenjar ludah. Nah, ketika kita mengunyah itu maka akan ada pemecahan dari pati atau amilum yang ada pada nasi itu menjadi bisa bisa jadi disakarida gitu ya. Nah, kemudian setelah di mulut maka makanan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini sendiri tuh tidak ada pemecahan, tetapi di lambung ini tuh memiliki asam gitu ya. Jadi kan asalnya di mulut tuh pH-nya tuh netral. Nah, ketika dia masuk ke lambung, pH-nya menjadi asam, sehingga makanannya tuh jadi lebih agak mencair dan siap untuk dilakukan pencernaan selanjutnya di usus halus. Nah, di usus halus inilah tempat terjadinya pemecahan disakarida menjadi monosakarida gitu di tempat ini. Nah, kan awalnya nasi itu seperti ini ya. Nasi itu polisakarida, itu memiliki beberapa banyak unit gula gitu ya. Nah, kemudian dipecah menjadi disakarida, kemudian setelah menjadi disakarida dipecah lagi di usus halus menjadi monosakarida. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di selanjutnya ada absorpsi. Nah, absorpsi sendiri itu apa sih? Absorpsi monosakarida itu merupakan penyerapan gula sederhana dari usus halus ke darah agar tubuh bisa menggunakan energinya. Nah, kalau tadi secara umum gitu ya. Nah, di sini bisa diperjelas lagi mengenai bagian-bagian usus. Jadi usus itu ada tiga gitu ya. Yaitu ada usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari ini terdapat enzim amilase pankreas. Nah, kenapa disebut enzim amilase pankreas? Ya karena berasal dari pankreas gitu ya.
si enzimnya itu. Nah, kalau tadi mulut tuh belum sempurna pemecahannya gitu ya. Nah, maka di usus 12 jari ini tuh ditambahin ada lagi enzim amilase gitu ya. Sehingga di sini ada terjadi pemecahan lagi. Nah, selanjutnya di sini ada usus kosong. Di mana di dinding-dinding di sini tuh di usus kosong itu terdapat enzim-enzim yang dapat memecahkan karbohidrat itu sendiri. Yang pertama itu ada enzim maltosa, ada enzim maltase, ada laktase, itu sukrase gitu ya. Di mana maltase ini dapat memecah maltosa menjadi glukosa dan glukosa, laktase ini dapat memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan sukrase ini dapat memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi disakarida ini dipecah. Dan disinilah proses terjadinya perubahan dari disakarida, pemecahan reaksi hidrolisis tadi gitu ya, menjadi monosakarida. Nah, selanjutnya ada usus penyerap. Nah, disinilah atau yang disebut dengan absorpsi yang tadi. Itu di monosakarida itu diserap oleh dinding penyerap. Nah, tadi kan ini nasi gitu ya. Kalau dibilang ini nasi yang masih berbentuk polisakarida. Nah, kemudian masuk ke mulut menjadi disakarida, terus di usus halus dia menjadi eh, monosakarida gitu ya. Nah, kalau kita zoom gitu ya, si usus halus ini tuh bentuknya itu seperti ini ya, dimana dikelilingi oleh Na+, dan di dalam juga usus halus itu ada Na+ juga. Nah, apa sih Na+ itu di sini buat apa gitu ya? Na+ ini sebagai penyeimbang elektrolit, jadi dia tuh bisa masuk dan keluar di usus halus gitu. Nah, Na+ ini juga dapat membantu glukosa itu monosakarida itu masuk ke dalam usus halus gitu. Jadi glukosa ini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga butuh bantuan gitu ya untuk masuk. Nah, masuknya itu lewat jalur SGLT1. Jadi kayak terowongan gitu buat masuk ke dalam usus halus gitu. Nah, kemudian setelah masuk ke usus gitu ya, nah si Na plus ini akan kembali keluar. Nah, sedangkan si glukosa ini akan keluar ke sini ke jalur glucose transformer, di mana nanti akan dialirkan ke aliran darah gitu ya, entah itu ke hati gitu ya, sebagai nanti jadinya glikogen dan sebagainya gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Kita sudah mendengarkan bagaimana spesifikasi dan secara konkret ya penjelasan mengenai bagaimana disakarida atau polisakarida itu dipecah menjadi monosakarida yang nantinya bakal lanjut ke glikolisis dan siklus asam sitrat atau siklus Krebs seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke glikolisis monosakarida yang akan disampaikan oleh saudari Nadira Zuniati, kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya itu ada glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang dilakukan secara bertahap agar energi yang tersimpan dalam ikatan karbon tidak dilepaskan sekaligus, tetapi ditangkap sedikit demi sedikit dalam bentuk ATP dan NADH. Glikolisis terbagi menjadi dua fase, yaitu ada fase pertama atau fase persiapan, di mana bisa dilihat di gambar. Pada panah pertama terlihat ATP berubah menjadi ADP. Ini menunjukkan bahwa terjadi fosforilasi pertama, di mana glukosa menerima gugus fosfat dari ATP dan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap ini menggunakan energi dan bertujuan mengaktifkan glukosa. Kemudian pada panah berikutnya, glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini disebut tahap isomerisasi, yaitu perubahan struktur dari bentuk aldosa menjadi ketosa tanpa penggunaan ATP. Tujuannya agar molekul dapat dibelah secara simetris pada tahap berikutnya. Selanjutnya terlihat lagi ATP berubah menjadi ADP. Ini adalah fosforilasi kedua, menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Tahap ini merupakan titik regulasi utama dalam glikolisis karena dikatalisi oleh enzim fosfofruktokinase 1. Selanjutnya pada bagian ini molekul 6 karbon dibelah menjadi dua molekul 3 karbon, yaitu DHAP dan G3P. Ini disebut tahap pembelahan. Selanjutnya, DHAP kemudian diubah menjadi G3P melalui isomerisasi triose, sehingga pada akhir fase pertama terdapat dua molekul G3P. Selanjutnya ada fase 2 atau fase pembentukan energi, di mana bisa dilihat di gambar pada gambar bagian atas. Pada panah berikutnya itu ada NAD plus berubah menjadi NADH.
Ini adalah tahap oksidasi di mana G3P dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat dan energi yang dilepas ditangkap dalam bentuk NADH. Selanjutnya terlihat ADP berubah menjadi ATP. Ini disebut fosforilasi tingkat substrat pertama, yaitu pemindahan langsung gugus fosfat dan substrat ke ADP sehingga terbentuk ATP. Berikutnya, 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat. Ini adalah tahap isomerisasi posisi, yaitu pemindahan gugus fosfat dalam molekul. Pada panah berikutnya, terjadi pelepasan molekul air sehingga terbentuk fosfoenol piruvat atau PEP. Ini disebut tahap dehidrasi dan menghasilkan senyawa dengan energi fosfat sangat tinggi. Yang terakhir terlihat ADP kembali berubah menjadi ATP. Ini adalah fosforilasi tingkat substrat kedua di mana PEP mentransfer atau memberikan gugus fosfatnya ke ADP dan membentuk piruvat sebagai produk akhir glikolisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada saudari Nadira Junianti. Setelah kita memahami bagaimana glikolisis ya teman-teman, sebelum masuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs, kita perlu mengetahui dahulu yaitu oksidasi piruvat. Nah, oksidasi piruvat ini itu transisi ke siklus Krebsnya, yang dimana proses ini disebut dekarboksilasi karena suatu atom karbon dilepas sebagai CO2 dan disebut oksidatif karena terjadi oksidasi piruvat yang disertai reduksi NAD+ menjadi NADH dan tidak ada ATP yang dihasilkan langsung pada tahap ini. Tetapi NADH yang terbentuk akan masuk ke rantai transport elektron dan berkontribusi pada pembentukan ATP-nya. Seperti itu. Dan kita bisa lihat di gambarnya, yang dimana NADH plus di sini bakal reduksi. Direduksi itu dalam artian oksidasi O-nya itu hilang dan terdapat penambahan atau hidrogen. Makanya ada H di NAD. Gitu. Jadinya NADH. Gitu. Yang dimana koenzim asetil A juga bakal mengeluarkan karbon dioksidanya setelah teroksidasi seperti itu, yang dimana ini secara singkatnya ya untuk reaksinya piruvat plus NADA plus NAD plus plus koenzim A menghasilkan asetil koenzim A dan NADH dan karbon dioksida seperti itu. Nah, kita bakal masuk ke siklus asam sitrat yang akan dijelaskan kepada saudari Meliana Wirohanda. Kepadanya kami persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada siklus asam sitrat. Apa sih itu siklus asam sitrat? Jadi, siklus asam sitrat atau kita kenal juga sebagai siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia terstruktur yang dikatalisis enzim dan terjadi dalam sel makhluk hidup aerob. Siklus ini merupakan pusat dari metabolisme sel, tempat berkumpulnya berbagai molekul hasil katabolisme seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein untuk dioksidasi menjadi energi, serta menjadi titik cabang bagi lintasan anabolisme dengan menyediakan senyawa antara atau prekursor untuk sintesis molekul lain. Nah, selanjutnya bagaimana sih sejarah dari siklus Krebs ini? Ini teman-teman ada sedikit sejarah gitu yang harus kita ketahui dari terbentuknya siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini gitu ya. Jadi siklus ini dinamai berdasarkan nama penemunya, yaitu Sir Hans Adolf Krebs, seorang ahli biokimia berkebangsaan Jerman dan juga Inggris, di mana sejarah ini dimulai pada tahun 1930-an oleh Albert St. George, seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berhasil menemukan beberapa komponen kunci dari reaksi ini, seperti asam fumarat. Nah, atas jasanya ini ia menerima hadiah Nobel pada tahun 1937. Kemudian pada tahun 1937 ini Hans Krebs yang pada saat itu bekerja di Universitas Sheffield, ia berhasil memetakan seluruh rangkaian siklus ini dengan mempelajari jaringan otot. Nah, ia menemukan bahwa ternyata glukosa itu dipecah secara bertahap dalam sel melalui sebuah daur yang berulang. Nah, karena jasanya tersebut pada tahun 1953, ia dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran. Kemudian, selanjutnya di sini juga kita harus mengetahui gitu ya, apa sih fungsi dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini.
yang mana di sini terdapat beberapa fungsi gitu ya, yaitu memberi supply dan memasok ketersediaan prekursor dalam pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses protein secara asistematik. Kemudian selanjutnya ialah mengontrol, menyusun, dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak dipakai pada proses sintesis asam lemak dalam penumpukan hasil lemak. Yang ketiga, siklus Krebs ini membantu mengatur dan juga mengendalikan sistem enzim lewat molekul, senyawa-senyawa, serta seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. Yang keempat adalah memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif cukup besar. Yang kelima, memberi hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat, zat protein, dan lipid untuk nantinya dimetabolismekan sehingga bisa berubah menjadi asam asetil CoH2. Nah, yang terakhir adalah memproduksi beberapa enzim yang bisa mengatur dan menjalankan sistem pernapasan berkaitan dengan ketersediaan adenosin trifosfat atau ATP. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui gitu ya, apa saja tahapan yang terdapat dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat itu sendiri. Di mana di sini perlu kita ketahui bahwa ada 8 siklus asam sitrat itu sendiri ya. Yang pertama, itu adalah proses pembentukan sitrat. Nah, di sini teman-teman juga bisa memperhatikan gitu ya, ada gambarnya. Di mana yang pertama di sini ada proses pembentukan sitrat yang mana dikatalisasi oleh enzim sitrat sintase. Nah, gugus asetil dari asetil koenzim A ini yang sebelah sini itu akan berkondensasi dengan gugus karbonil dari oksaloasetat dan terjadi pemecahan ikatan triester untuk membebaskan koenzim A bebas. Selanjutnya, sitrat yang tadi dihasilkan pada tahapan yang pertama itu akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Ya, selanjutnya yang ketiga dilanjutkan dengan terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya itu akan dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, pada tahap ini juga isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama yang dibantu dengan NADH. Selanjutnya, pada tahapan yang keempat akan terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Selanjutnya, suksinil koenzim A akan diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu oleh enzim, pada tahapan ini pengubahan akan dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. Nah, GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Selanjutnya, pada tahapan yang keenam, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian pada tahapan yang ketujuh, proses hidrasi gitu ya. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Ini ya, akan menghasilkan produk yang berupa malat. Kemudian malat ini akan dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Nah, tidak hanya itu, dalam tahapan ini juga berupa NADH. Nah, dari 8 tahapan atau 8 proses yang telah kita simak barusan gitu ya, nantinya akan menghasilkan 2 FADH2, 6 NADH, dan juga 2 ATP. Jadi pada proses siklus asam sitrat ini kita memerlukan beberapa enzim gitu ya pada setiap prosesnya untuk bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang akan diproses pada tahap selanjutnya gitu ya. Jadi dalam proses ini enzim sangat diperlukan gitu. Kemudian apa sih manfaat dari asam sitrat atau siklus Krebs ini? Yang pertama,
kita mendapat pemahaman yang benar mengenai reaksi metabolisme dengan energi yang besar yang terjadi dalam proses biokimia metabolisme massa energi atau tenaga. Kemudian kita juga mendapat pemahaman mengenai fungsi dan manfaat paling besar dari mitokondria dalam pengendalian energi dan juga katabolisme tubuh. Lalu kita juga mendapatkan pengetahuan mengenai makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam proses metabolisme. Baik, terima kasih kepada saudari Meliana yang sudah menjelaskan mengenai asam sitrat. Kalau teman-teman masih bingung, di akhir kita bakal buka sesi Q&A ya, sesi tanya jawab. Di situ kita bebas untuk berekspresi dan untuk sharing juga. Dan didapatlah beberapa kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama itu karbohidrat sebagai sumber energi utama. Nah, karbohidrat ini merupakan biomolekul utama penghasil energi cepat bagi tubuh, terutama dalam bentuk glukosa yang menjadi bahan bakar utama sel, khususnya otak dan sel darah merah. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga karbohidrat yang kita konsumsi itu dapat menjadi cadangan makanan yang bakal diproses melalui proses glikogenesis namanya di dalam hati gitu. Kemudian ada disusun menjadi monosakarida sebelum dimanfaatkan. Nah, sebelum masuk glikolisis dan juga asam sitrat itu di sakarida itu dipecah terlebih dahulu menjadi monosakarida melalui tadi reaksi ekstraseluler yang ada di rongga mulut dan juga yang ada di usus halus seperti itu. Kemudian glukosa menjadi pusat metabolisme energi. Di dalam sel, glukosa difosforilisasi menjadi glukosa 6-fosfat yang menjadi titik percabangan berbagai jalur metabolik seperti glikolisis, glikogenesis, dan jalur pentosa fosfat. Kemudian metabolisme karbohidrat itu menghasilkan energi bertahap melalui glikolisis, oksidasi piruvat, dan siklus asam sitrat dan rantai transfer elektron. Satu molekul glukosa dapat menghasilkan sekitar 30-32 ATP dalam kondisi aerob atau kondisi kita membutuhkan oksigen. Nah, bersifat fleksibel sesuai kondisi tubuh. Dalam kondisi anaerob, glukosa tetap dapat menghasilkan energi melalui fermentasi 2 ATP, yang mana fermentasi ini membutuhkan 2 ATP 2 energi. Jadi input 2 ATP ini kita gunakan untuk fermentasi setelah respirasi anaerob gitu. Sedangkan dalam kondisi aerob energi yang dihasilkan jauh lebih besar seperti itu, terintegrasi dengan metabolisme biomolekul lain. Metabolisme karbohidrat berhubungan erat dengan metabolisme lemak dan protein, baik dalam produksi energi maupun dalam pembentukan senyawa antara untuk biosintesis, sehingga menjadi catatan juga bagi teman-teman. Nah, karbohidrat ini kan menjadi sumber energi bagi kita. Kalau katakanlah kalau misalkan kenapa sih kita ketika olahraga bukannya merasa sehat tapi kita merasa pusing dan cepat lelah gitu. Nah, di sini ada kaitannya adanya respirasi aerob dan anaerob. Nah, respirasi aerob ini ketika oksigen masuk lebih banyak ya, atau pernapasan kita ketika olahraga itu baik. Sedangkan anaerob itu pernapasannya tidak teratur ketika olahraga. Nah, ketika olahraga pernapasan kita teratur, itu bakal terakumulasi semuanya menjadi energi sehingga kita cenderung bakal lebih semangat setelah olahraga gitu. Sedangkan kalau misalkan kita cepat lelah, itu letak masalahnya pada pernapasan kita yang tidak teratur ketika olahraga. Seperti itu. Itu yang menjadi catatan dari kami ketika olahraga dan masih berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Bagaimana manajemen ATP seperti itu. Dan telah sampai pada tahap akhir yakni sesi Q&A. Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh banget kami buka sesi Q&A, sesi tanya jawab, dan di akhir itu bakal ada sesi quiz yang akan nanti dimanajerisasi oleh teman-teman dari kelompok 1 ya, seperti itu. Dan untuk insya Allah deadline dari Q&A, deadline dari quiz itu malam ini jam 12 malam ya, seperti itu. Atau nanti bisa dikondisikan kembali jam berapanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada suatu kesalahan kata atau suatu miskonsepsi ya. Karena maklumi saja dan wajari saja kami masih dalam tahap belajar, terutama pada monosakarida ini, karbohidrat dan metabolisme karbohidrat ini, seperti itu.
Kami tutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.